Halo, selamat pagi. Kali ini saya mendapatkan servisan TV LG yang dimana kata si pemilik bahwa jika dicolokkan ke steker listrik, maka listrik akan gejeglek gitu. Jadi saya cek terlebih dahulu apakah ada yang short di bagian power supply. Biasanya kalau kasus seperti ini dioda bridge yang ada di power supply biasanya short, maka elko 400 volt korslet biasanya itu penyebab terjadinya listrik ngejeglek jika dicolokkan ke steker listrik. Ya, sebelumnya kita cabut dan buka dulu. Kita cek dulu apakah memang short atau tidak. Jika short, maka dipastikan power supply yang bermasalah. Jika tidak, mungkin ada penyebab lain. Bisa juga dari kabel listrik yang korslet. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya ngejeglek atau korsleting arus listrik. Baik, saya ambil AVO, saya cek elko 400 volt ya. Apakah ada yang short? Ternyata di sini saya cek, saya ukur tidak ada yang short. Baik, begitupun juga horizontal, ternyata masih bagus. Kemudian saya cek switch, apakah switchnya normal? Ternyata normal. Ini turbo champ, LG turbo champ. Rusaknya jika dicolokkan ke listrik ngejeglek atau MCB ngejeglek. Ternyata baru saya perhatikan di kabelnya ternyata ada yang luka. Mungkin ini penyebab dari jegleknya listrik. Baik, sebelumnya kita lepas dulu untuk menyambung kabel agar tidak terjadinya korsleting arus listrik lagi. Biasanya untuk kasus ini sih biasanya short di bagian power supply. Ternyata ini tidak short di bagian power supply. Yang korslet ya kabelnya ternyata. Kita solder. Saya menggunakan isolasi bakar agar lebih mudah untuk menyambungkan dan lebih efektif. Kalau pakai isolasi biasa sih boleh aja, tapi saya lebih efektif menggunakan isolasi bakar. Dan jika itu posisi masih dapat digunakan dengan isolasi bakar. Kasus yang terkadang saya temukan sih bahwa listrik ngejeglek, biasanya power supply sih penyebabnya. Tapi ini beda kasus, ternyata kabel yang membuat ngejeglek listrik. Baik, saya ukur dan ini saya sudah selesai menyambungkannya. Apakah masih ada yang short di kabel? Ternyata tidak. Sudah tersambung seperti semula, seperti bawaannya.
kita langsung pasangkan di PCB TV. Lalu apakah ada yang bermasalah di lainnya? Saya bersihkan dulu, kemudian saya solder yang mungkin ada yang retak-retak di bagian power supply. Saya solder terlebih dahulu. Kemudian kita bersihkan menggunakan sikat kawat agar tidak terjadinya konsleting arus listrik. Karena sisa-sisa timah itu bisa menyebabkan korslet. Di sini saya lihat ternyata ada kopleback yang goloh. Jika ini dibiarkan maka api yang ada di FBT playback trapo itu bisa menyembur keluar. Saya cek ternyata dia mengkarat ya, udah pecah-pecah gitu, dan karet playbacknya pun sudah tidak bagus. Kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian saya ambilkan kop playback yang baru dan saya lem menggunakan lem kaca. Di sini saya melakukan pergantian, yang dimana jika ini dibiarkan maka akan mengeluarkan semprotan api yang itu bisa menyebabkan bahaya. Di sini saya sudah bersihkan, lalu saya tambahkan lem kaca karena ini tabung sudah mulai berusia ya, jadi menempelnya kop playback sudah tidak bagus lagi. Saya gunakanlah lem kaca, yang dimana biasanya saya gunakan ya lem kaca tersebut. Saya pasangkan kembali kop playbacknya dengan berhati-hati, lalu saya gosokkan sisa-sisa lem yang ada di pinggir-pinggir kop playback. Karena jika dia tersentuh di bagian tabung yang di samping tabung itu atau bagian sisi luar tabung, itu bisa terjadi percikan api karena tabung di sisi tabung itu dia sebagai ground. Ya, mari kita coba apakah dia langsung normal menyala. Iya, ternyata langsung normal. Jadi kerusakannya ada di 2 titik, yang dimana yang penyebab pertama TV ini ngejeglek itu adalah colokan atau kabel listrik korslet, dan yang kedua itu ada di kop playback. Jika dibiarkan seperti itu maka arus listrik yang ada di playback trapo itu menyebabkan percikan api yang tidak bagus. Ya, sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Like dan subscribe channel ini, semoga bermanfaat.